Pernahkah kita bertanya, mengapa kita menjadi sebuah bangsa yang disebut bangsa Indonesia? Banyak sekali perbedaan di antara kita yang dapat menjadi alasan untuk berdiri sendiri sebagai bangsa yang berbeda. Berbeda pulau atau wilayah, berbeda agama, berbeda suku, bahkan etnis yang biasanya berbeda pula bahasanya. Itu semua adalah alasan yang biasanya digunakan oleh banyak negara untuk berdiri sendiri. Berbeda agama mayoritas telah membuat Pakistan memisahkan diri dengan India. Berbeda wilayah karena terhalang wilayah India telah membuat Bangladesh memutuskan berpisah dengan Pakistan. Berbeda suku dan etnis telah memecah Yugoslavia menjadi beberapa negara yang kita kenal sekarang sebagai negara Serbia, Bosnia, Kroasia, dan beberapa negara lainnya. Kita kerap mendengar sejarah kejayaan Kerajaan Majapahit. Namun ternyata Semenanjung Malaya, Singapura, dan sebagian wilayah Filipina yang dulu pernah masuk menjadi wilayah Majapahit ternyata sekarang tidak menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Kita pernah juga mendengar hebatnya Sriwijaya di masa lalu, tapi cakupan wilayah Indonesia sekarang ternyata jauh lebih luas dari wilayah Sriwijaya. Oleh karena itu, sejarah Majapahit dan Sriwijaya belum dapat kita jadikan alasan bagi kita untuk bersatu sebagai sebuah bangsa. Embrio Indonesia sesungguhnya mulai nyata ketika para pemuda daerah yang mewakili Yong Java, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Batak, Yong Sumatera Nenbon, Yong Islamantenbon, Sekarukun, PPPI, dan lain-lain dari seantero Nusantara, termasuk para pemuda Tionghoa, mengkonkretkan tekad mereka dalam Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1928. Salah satu ikrar dalam sumpah tersebut menyatakan, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Artinya, sebelum bangsa Eropa terutama Belanda datang, Indonesia mengidentifikasikan dirinya bukan sebagai sebuah entitas tunggal. Beragam kerajaan, kesultanan, suku dan etnis yang didominasi ras Melayu Polynesia dengan berbagai bahasa, agama dan kepercayaan yang dianutnya hidup dengan identitasnya masing-masing. Dari kenyataan di masa lalu itu, alasan utama kita menjadi sebuah bangsa bukan karena kita memiliki etnis yang sama, bukan karena bahasa yang sama, apalagi karena agama yang sama. Alasan utama kita menjadi bangsa Indonesia adalah karena leluhur kita hidup di suatu bentangan wilayah yang saat ini kita sebut tanah air Indonesia. Dan di atasnya pernah mengalami masa penjajahan dari bangsa Belanda. Dan di atasnya pernah mengalami masa penjajahan dari bangsa Belanda. Ini merupakan kenyataan masa lalu yang pahit, tetapi harus kita akui dengan lapang dada. Justru kepahitan hidup di masa lalu dalam kungkungan penjajah yang sama di suatu bentangan wilayah yang dulu disebut dengan sebutan Hindia Belanda itu yang membentuk rasa senasib dan sependeritaan. Oleh karena itu, apapun etnisnya, apapun bahasanya, dan apapun agamanya, sepanjang kita bersepakat, kita berhak hidup merdeka di wilayah itu dengan tujuan yang luhur, yang sama guna, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta ikut menjadi bagian dari penjaga ketertiban dunia. Maka itulah alasan suci kita menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.